Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nikah itu ibadah fisik dan mal yang ibadah harta. Dan ibadah yang ternikmat adalah nikah. Masya Allah. Betul apa betul? Ini kalau ditanya lagi, yang udah nikah ini mah nanya doang ya. Jangan buru-buru kesinggung yang di belakang nih. Ini seandainya ditanya pengen nikah lagi nggak? Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqadz dzakara wal untha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Enakan itu. Enakan sudah kejauhan ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatihi al-karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jalla yamini mar'atin salihah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji atas segala curahan rahmat dan limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik nikmat batin, di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, ataupun nikmat zahir yang diantaranya adalah nikmat panjang umur dan kesehatan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Aliyuddin selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa, yang mudah-mudahan beliau beserta seluruh pengurus masjid itu aja lah diberikan kesehatan dan panjang umur, dan mudah-mudahan masjid kita yang tercinta mudah-mudahan dipermudah dalam segala urusan pembangunannya, dalam segala urusan program-program yang telah direncanakan, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa yang saya hormati dan yang saya muliakan para kesepuhan yang lainnya, terutama Sohibul Bait selaku tokoh masyarakat dan selaku Sohibul Hajat Bapak Ustadz Dimaskun. Mudah-mudahan beliau sekeluarga mendapatkan hajat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan putra beliau yang sudah melaksanakan akad nikah beberapa bulan yang lalu dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan keluarga yang selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, dan senantiasa kekal abadi hingga surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa yang saya hormati segenap
aparatur pemerintah, dalam hal ini Bapak RW setempat, Bapak Ketua RT, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, segenap warga Taman Cikande yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufik dan hidayahnya telah mengumpulkan kita di majlis ilmu yang mulia dalam keadaan sehat walafiat, dibalut dengan nikmat iman dan Islam, disertai dengan nikmat panjang umur. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa bosan untuk selalu mengucapkan syukur dan alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan segala sesuatu dalam keadaan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ciptaannya memiliki hikmah. Dalam setiap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat hikmah dan maslahat, khususnya bagi segenap umat manusia yang diantaranya adalah kita semua. Sehingga kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, dalam segala apa yang kita hadapi. Hendaklah kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa." Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi ini berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Falyadhunna bi ma syaa. Maka hendaklah siapapun hambaku berprasangka apapun kepadaku. Jika hambaku berprasangka baik kepadaku, akan aku berikan kebaikan kepadanya. Dan jika hambaku berprasangka buruk kepadaku, akan aku berikan hal yang tidak ia inginkan dan tidak ia harapkan. Setiap manusia pasti akan mengalami masa senang. Setiap manusia pasti akan mengalami masa sulit. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang yang beriman yang mengucapkan aku beriman kepada Allah, lalu mereka dibiarkan begitu saja oleh Allah tanpa diberi cobaan, tanpa diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah memberi cobaan dan ujian kepada orang-orang beriman sebelum mereka. Fala ya'lamannallahul kadhibin wa la ya'lamannallahu shadiqin. Allah nanti akan memberi informasi kepada kita siapa di antara kita yang berdusta dan mendustakan, siapa di antara kita yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar mengakui atas segala apa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita ketahui bahwa salah satu di antara apa yang telah Allah berikan kepada umat manusia adalah syariat. Tanpa adanya sebuah syariat, maka manusia akan hidup tidak jauh seperti hewan yang tidak memiliki aturan, yang tidak memiliki tatanan, yang tidak memiliki adab dan sopan santun, yang tidak memiliki etika dan kesopanan. Maka para ulama berkata, mabna syari'ati jalbul masalihi wa darbul mafasidi. Didirikannya syariat
dengan dua tujuan mulia. Yang pertama, jalbul masalih, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, darul mafasid, menolak bahaya, menolak kerusakan, dan menolak mafsadat ataupun madarat. Salah satu daripada syariat Allah adalah disyariatkannya pernikahan, bukan hanya bagi umat Nabi Muhammad. Jauh sebelum itu, semenjak Allah menciptakan manusia yang pertama, bapak kita semua, Nabi Adam alaihi salam dan ibunda Hawa alaihi salam. Dari semenjak Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Allah ciptakan Nabi Adam min turab, diciptakan dari segumpal tanah, dari berbagai macam tanah-tanah pilihan, dicampur diadon dengan air yang suci dan mulia. Ada adonannya air Zam-Zam, ada telaga-telaga surga. Kemudian Allah ciptakan manusia yang pertama, yang pada kala itu belum ditiupkan ruh oleh Allah, yang bernama Sayyiduna Adam alaihi salam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah masukkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam, maka Nabi Adam alaihi salam bisa bernapas, melihat dan mendengar, bisa merasakan, berbicara, bisa berkedip dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Adam di dalam surga ternyata masih dianggap kurang oleh Nabi Adam alaihi salam. Sebab di sana Adam tinggal sendirian, tidak ditemani oleh pasangan, tidak ditemani oleh manusia yang sama sepertinya. Allah mengerti apa yang telah dirasakan oleh Nabi Adam, dan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan syahwat di dalam diri Nabi Adam. Maka ketika Nabi Adam alaihi salam tertidur, Allah ambil tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri yang paling bengkok, diciptakan dari tulang itu seorang manusia yang paling cantik pada masa itu, sebab tidak ada wanita yang lain. Dialah bernama ibunda Hawa alaihi salam. Ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, ia mendapati sosok wanita yang cantik. Hasrat dan syahwat Nabi Adam mulai menaik. Kemudian ia ingin menyentuh ibunda Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Adam, "Mah ya Adam." Tahan dulu wahai Adam. Kalau bahasa kita mah jangan nyosor. Tahan dulu wahai Adam, hatta tuaddiya mahroha, sehingga kamu membayar maharnya, sehingga kamu membayar mas kawinnya. Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Wa ma mahruha?" Apa mas kawinnya? Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Adam, "Tusalli ala Muhammadin 10 marrat." Bersolawatlah kepada Muhammad sebanyak 10 kali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengakadkan Nabi Adam dengan disaksikan oleh para malaikat dengan mas kawin, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itulah pernikahan pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia terjadi di dalam surga. Yang mengakadkan adalah Allah, yang menjadi saksi adalah malaikat, pengantin laki-laki adalah Nabi Adam, sedangkan pengantin perempuan adalah Siti Hawa. Maka rukun nikah sampai sekarang tidak berubah. Harus ada wali, harus ada 2 saksi laki-laki adil, harus ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, dan harus ada ijab dan qabul. Itu tidak berubah dari mulai zaman Nabi Adam hingga berlanjut zaman Nabi Allah Nuh, kemudian berlanjut sampai zaman Nabi Allah Isa,
hingga datanglah zaman Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya baca sholawat 10 kali. Kira-kira kalau bapak punya anak perawan, dinikah sama pria, mas kawinnya 10 kali baca sholawat, ridho atau tidak? Pikir-pikir dulu. Lagi pula tidak sah. Kenapa? Mas kawin itu harus manfaat untuk pengantin wanita. Kalau hanya baca sholawat itu nggak bisa, kecuali mengajarkan baca sholawat kepada pengantin wanita, baru boleh. Beda syariat Nabi Adam dengan syariat Nabi kita. Jadi syariat Nabi terdahulu disempurnakan oleh Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berfirman di dalam Quran, dalam sebuah ayat yang menjelaskan tentang kebenaran agama Islam, innad dina indallahil Islam. Islam yang mana yang paling benar adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita. Sebab semua Nabi membawa ajaran agama Islam dengan tauhid yang sama, mengajak mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berbeda hanyalah furu'us syariah, yang berbeda hanyalah praktek dalam beragama, praktek dalam ibadah, dalam bermuamalah. Adapun di dalam bertauhid, di dalam mengesahkan Allah, di dalam berakidah, tidaklah satupun nabi yang akidahnya berbeda, dari mulai zaman Nabi Adam hingga nabi yang terakhir, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena nikah ini bagian daripada syariat Islam. Di dalam syariat ini Allah subhanahu wa ta'ala membagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah muamalah, cara bagaimana kita berinteraksi, bergaul dengan orang lain, baik jual beli, hutang piutang, pergadaian, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah munakahah, pernikahan. Apa saja syarat-syarat pernikahan, rukun-rukun pernikahan, kemudian apa saja yang dapat membatalkan tali pernikahan. Dibahas masalah tolak, masalah khulu, masalah fasakh, masalah iddah, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah jinayat, hukum pidana. Bagaimana ketika seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti meninggalkan sholat, seperti berzina, berjudi, merampok, itu semua diatur di dalam syariat Islam. Nah, ibadah terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, ibadatun badaniyatun, ibadah fisik, seperti sholat fisik, puasa, ibadah fisik. Kemudian silaturahim, datang ke rumah orang tua, mengunjungi saudara, ibadah fisik. Ada ibadah yang kedua, yaitu ibadatun maliyatun, ibadah harta, sedekah, zakat, infak, wakaf, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah ibadatun badaniyatun maliyatun, ibadah fisik dan harta. Salah satunya adalah ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji tidak hanya membutuhkan harta, dibutuhkan juga stamina, dibutuhkan juga fisik yang kuat. Maka kalau kita pengen berangkat haji, jangan nunggu tua. Mumpung masih muda, udah muda pun daftar tetap berangkatnya mah tua. Apalagi zaman sekarang saya dengar kurang lebih 20 tahun masa tunggu. Kalau yang daftarnya 50 tahun udah qaid duluan itu. 70 tahun. Dengar-dengar yang udah tua nggak bisa berangkat sekarang. Dulu
Pengen berangkatnya cepat, dituain umurnya. Ternyata sekarang yang tua nggak boleh berangkat. Masya Allah. Wajarlah kata Nabi, hujju, laksanakan ibadah haji qabla an tumna'u, sebelum kalian tidak diperkenankan berangkat haji. Dan ini sudah mulai terbukti. Dengan caranya ada daftar tunggu, seolah-olah kita terhalang dari melaksanakan ibadah haji. Tapi Allah Maha Adil dan Maha berkasih sayang kepada hambanya. Meskipun kita sudah daftar, tapi kita belum berangkat haji, tatkala ajal lebih dulu datang kepada kita, maka kita tetap mendapatkan pahala haji. Alhamdulillah. Atau kita belum punya harta, lalu kita tidak daftar haji, Allah kasih amalan yang nilainya sama seperti berangkat haji. Salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah, kemudian wirid, zikir sampai terbitnya matahari, lalu sholat sunnah isyraq 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh. Tiap hari kita bisa melaksanakan haji dan umroh secara nilai dan pahala dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh jangan pulang, wiridan, baca Quran, zikir, baca sholawat sampai terbit matahari. Kemudian sholat isyraq 2 rakaat baru pulang ke rumah. Kira-kira bisa apa enggak? Insya Allah ya, insya Allah enggak? Insya Allah iya. Tapi dilihatnya pada pulang semua ini. Habis sholat subuh wiridan bentar doang, tengah 6 pulang, tengah 6 belum terbit matahari. Ya, mungkin tinggalan jemputan. Hari Minggu bisa dipraktekkan. Ya, tapi kadang-kadang kita nih malas, Masya Allah. Kadang-kadang kita lebih taat sama Korea ketimbang sama Allah. Kadang-kadang kita lebih patuh sama Cina ketimbang patuh kepada Allah. Masya Allah, hujan gede pakai mantel berangkat kerja. Betul apa betul? Ada panggilan adzan, sholat di masjid, hujan gede, ke masjid enggak? Hujan katanya. Lebih patuh sama Korea apa sama Allah? Sama Korea, bukan sama Allah. Padahal kalau kita berpikir Pak dengan hati nurani, berapa sih kita dapat gaji dari pabrik sebulan? Padahal kita dari semenjak di dalam kandungan Allah yang kasih rizki, Allah yang kasih nikmat sama kita. Masya Allah. Ibu kita dulu nih, tanyain sama istri kita, ketika hamil, ketika ngandung, makan apa aja, itu saripatinya langsung masuk ke dalam tubuh anak kita. Apapun yang dimakan terbagi, air yang masuk ada sebagian menjadi darahnya, sebagian menjadi pelumas, tulang-tulangnya biar tidak rapat, biar tidak lurus, biar tidak susah bergerak. Padahal tuh Masya Allah Pak, apapun yang dimakan, diminum, masuknya lewat mulut, kemudian dicerna, baru disalurkan ke dalam seluruh tubuh bayi, dari mulai air mani sampai menjadi manusia sempurna. Masya Allah. Siapa itu yang sudah mengatur sedemikian sempurna kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita jarang merenung ke sana. Yang kita rasakan hanya apa yang kita dapati sekarang, tapi kita lupa terhadap nikmat yang telah Allah berikan jauh sebelum kita lahir ke alam dunia. Di alam rahim tuh nggak ada tukang bakso, nggak ada tukang cilok, nggak pernah tuh ibu yang hamil nganterin cilok lewat bawah, nggak pernah. Tetap lewat atas terus. Tapi ketika Masya Allah itu masuk ke dalam tubuh, Allah langsung transfer, Allah langsung bagi. Dan itu pun gak berat sebelah. Artinya apa? Tangan yang diciptakan dua seimbang, panjangnya sama. Kalau tidak percaya ukur aja. Tangan kita dua-duanya panjangnya sama, ukurannya sama, tidak berbeda. Padahal yang masuk itu macam-macam. Tidak pernah gagal. Apa yang sudah Allah susun, apa yang sudah Allah atur, sedemikian rupa sempurnanya. Ketika kita lahir, kita tidak bisa berjalan. Ketika kita lahir belum bisa merangkak,
belum bisa cari makan sendiri, Allah gerakan hati ibu kita, Allah gerakan kalbu ibu kita untuk sayang kepada kita, rela untuk tidak tidur di malam hari menyusui kita. Apalagi yang kumisan, nyusunya kencang itu, bapaknya itu mah ya. Hingga kita dewasa, Masya Allah, kita mungkin bekerja baru 20-30 tahun. Selama ini siapa yang telah memberikan rezeki kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jangan sampai kita mencampakkan perintah Allah, jangan sampai kita menelantarkan perintah Allah. Minimal ibadah sholat, minimal ibadah puasa, minimal ibadah yang wajib kita laksanakan. Kalau memang sunnah masih berat kita lakukan, minimal ibadah wajib. Ketika kita wafat nanti, yang akan ditanya di alam kubur itu bukan kerjanya apa, jabatannya apa. Yang akan ditanya di dalam kubur adalah yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu. Kalau orang yang rajin sholat, setiap sholat dia akan mengawali sholatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka dia akan dengan mudah menjawab Allahu Rabbi. Ketika malaikat Munkar Nakir bertanya, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Orang yang rajin sholat, di dalam sholatnya dia selalu membaca Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka di dalam kubur dengan lancar dia akan menjawab Muhammadun nabiyyi. Ketika ditanya di alam kubur, wa ma kiblatuka, kalau dia rajin sholat, setiap sholat dia niat, di dalam niat dia membaca mustaqbilal ka'bati, maka dengan lancar dia menjawab al-ka'batu kiblati. Ketika dia ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Kalau orang yang rajin sholat di dunia, di dalam sholat dia akan membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, maka dengan lancar dia akan menjawab muslimun wal muslimat, ikhwani, muslim dan muslimat adalah saudaraku. Tapi yang tidak pernah sholat, ketika ditanya man rabbuka, inova, wa man nabiyuka, nmax, wa man ikhwanuka, apa jawabannya? Scoopy. Hal duniawi semua yang dijawab karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah penduduk Taman Cikande semuanya ahli-ahli sholat. Amin ya robbal alamin. Yang gak sholat ketutup sama yang ahli sholat, jadi kebawa baik semuanya. Amin ya robbal alamin. Ini kadang-kadang makanya nih, kalau ada yang baru mau sholat, ada yang baru mau ke masjid, jangan disindir-sindirin. Ini kadang-kadang suka disindirin. Orang gak pernah ngaji, tiba-tiba ngaji, kebetulan hujan. Wah, itu sih ngaji, hujan aja tuh. Jangan disindirin. Ini kadang-kadang ada orang yang baru mau ke masjid, baru sekali ke masjid, baru lihat sholat Jumat, baru berangkat sholat Jumat. Kebetulan ada sendal hilang, wah salah deui. Nggak pernah ke masjid, sekali ke masjid ada sendal hilang, wah moal salah deui. Kebetulan rambutnya gondrong lagi, waduh. Belum tentu yang gondrong yang nyuri, bisa jadi yang botak. Makanya jangan disindirin. Orang yang baru datang ke pengajian, yang baru datang ke masjid, yang baru datang ke musola, jangan disindirin. Udah biarin aja. Kalau bisa yuk kita deketin, motivasi kita kasih, biar dia istiqomah insya Allah. Termasuk ibadah maliyah, harta badaniyah, fisik adalah nikah. Nikah itu ibadah fisik, Pak. Betul apa betul? Membutuhkan stamina yang kuat. Iya. Orang tua nikah lah, apa yang diandelin? Iya. Leher si keras, bawahnya lepek. Betul. Orang tua. Tapi sekarang Masya Allah ya, banyak orang tua
menikah dengan gadis-gadis muda. Ini kan menyayat hati para jomblo setia. Betul apa tidak? Kemarin kan ada tuh di Cirebon ya, kakek-kakek nikah sama gadis muda. Masya Allah. Ini kan para santri yang belum nikah kan gigit jari. Waduh, Masya Allah. Maka sekarang itu gampang ya, nggak perlu main pelet-peletan, main susuk-susukan. Yang penting punya uang. Ada uang abang, sayang bil pulus alamat mulus. Mafi fulus alamat mampus. Tuh zaman sekarang tuh. Orang nilainya dari segi dohir, dari segi materi, tidak lagi dinilai dari segi hati ataupun nurani. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberi kecukupan kepada kita semua. Nikah adalah ibadah fisik, membutuhkan stamina yang fit, membutuhkan tubuh yang kuat. Karena di situ nanti laki-laki dituntut tanggung jawabnya. Di situ nanti istri dituntut tanggung jawabnya kepada suami. Di situ nanti ada hak-hak yang harus dilaksanakan. Maka ketika pelaksanaan walimatul urus di dalam syariat disunahkan nyembelih kambing. Walimatul ursi bisatin qad nudib lakin ijabatun bila udrin tajib. Walimatul ursi bisyatin qad nudib. Walimatul urusuna disembelihin kambing. Ini Pak Dimas nyembelih kambing kan nih? Oh enggak ya. Sapi. Oh Masya Allah sapi. Tapi sunahnya kambing. Lah kenapa kambing? Kambing itu subhanallah Pak, salah satu khasiatnya adalah menaikkan hormon, menaikkan syahwat dan stamina. Tuh. Iya. Makanya nih yang suka loyo seminggu sekali makan kambing, Pak. Muda yang muda ya. Hah? Oh yang muda, jangan yang tua, alot. Ya. Sembelih dulu. Makan kambing. Masya Allah, sunnah makan kambing, makan daging kambing itu. Kenapa? Karena memang luar biasa. Makanya kan walimatul urus itu ya sunnahnya seperti ini setelah akad nikah. Bahkan lebih utama ba'da dukhul. Walimatul urus, pesta pernikahan tuh waktunya setelah akad. Jadi kalau belum akad itu bukan walimatul urus. Nih kadang-kadang dikatakan besok nih akad, malamnya kan selamatan. Nah ini malamnya bukan walimatul urus, selamatan biasa aja, tasyakuran. Yang namanya walimatul urus, pesta pernikahan itu setelah akad. Nah ini alhamdulillah akadnya sebelum Ramadan. Tadinya saya mau ikut tapi nggak jadi karena mungkin ketetapan Allah tidak bisa ikut. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan lebih utama lagi walimatul urus itu ba'da dukhul, setelah dukhul. Tahu dukhul ya? Dukhul. Tahu nggak dukhul? Nggak tahu? Habis jima. Tuh, jadi udah jima baru sunnah mengadakan pesta pernikahan. Jadi dukhul itu artinya jima, hubungan biologis, hubungan suami istri. Bahasa fikihnya dukhul. Makanya ada sedikit cerita. Kiai kampung berangkat haji. Kalau kiai kampung kan di kitab-kitab istilah jima menggunakan istilah dukhul. Itu. Ba'dal dukhul ay ba'dal jima. Setelah dukhul artinya setelah jima, setelah hubungan badan. Ini kiai kampung berangkat haji ke tanah suci. Namanya kiai kampung ya, ngerti Arabnya Arab kitab, bukan Arab dialog. Kan beda, Arab dialog dengan Arab kitab beda. Kalau dialog itu bahasanya yang ngawur, yang penting faham. Tapi kalau Arabnya Arab kitab itu tertata, tersusun, ada kaidahnya. Nah ini pas kiai turun dari bandara, turun dari pesawat, masuk bandara, ini kiai masya Allah, ya, lihat ada pelang di situ, mamnu dukhul. Mamnu artinya dilarang, dilarang dukhul. Kata kiai ini orang Arab memang keterlaluan ya. Mungkin di Arab itu banyak yang dukhul di sembarang tempat. Tempat ini nggak boleh dukhul. Ternyata mamnu dukhul di situnya dilarang masuk, bukan dilarang jima.
Ya itulah. Jadi keunikan bangsa Indonesia. Yang orang Arab sendiri sampai sekarang itu kebingungan. Banyak kiai-kiai yang ahli kitab tapi nggak bisa ngomong bahasa Arab. Ada salah satu tokoh Indonesia almarhum Profesor Nurcholish Madjid, tapi ini liberal ini. Mungkin yang sepuh-sepuh tahu ya, Nurcholish Madjid. Kalau kata guru saya bukan Nurcholish Madjid, Nurcholish Mencret. Kenapa liberal beliau itu? Dalam sebuah pertemuan dengan para kiai beliau bilang, sistem pendidikan bahasa Arab di pesantren ada yang salah, kata beliau. Kenapa dikatakan salah? Karena banyak kiai yang bisa baca kitab, bahkan ngarang kitab, tapi tidak bisa ngomong bahasa Arab. Tidak bisa komunikasi bahasa Arab. Berarti ada salah dalam pendidikan pesantren Indonesia. Ada satu kiai dari Jawa protes. Profesor, kami belajar bahasa Arab untuk memahami kitab-kitab karangan ulama salaf. Untuk memahami karangan Imam Syafi'i, kitab-kitab karangan Imam Nawawi, kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali yang semuanya pakai Arab. Kenapa kami tidak belajar untuk komunikasi bahasa Arab? Sebab tetangga saya orang Jawa semua. Percuma saya bisa komunikasi bahasa Arab, kenapa? Karena nggak kepake. Tetangga saya orang Jawa semua. Apalagi sekarang orang Bataknya ada, orang Sundanya ada, orang Kalimantannya ada. Percuma saya komunikasi. Yang penting saya paham bahasa Arab, bisa baca kitab, ngerti kitab-kitab karangan ulama salaf. Karena dari situlah sumber hukum syariat akan saya ajarkan dan amalkan untuk diri saya dan masyarakat saya. Tuh begitu. Jadi jangan salah, banyak kiai yang bisa bahasa Arab secara kitab tapi tidak bisa secara komunikasi. Yang lebih parah, komunikasi nggak bisa, baca kitab kagak bisa. Itu siapa itu? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikah itu ibadah fisik dan ibadah harta. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah memiliki ba'ah? Ba'ah maknanya nafkah, maknanya itu di zaman saya, 1 rial Yaman 50 perak. 50 rupiah. Berarti kalau 100 rial berapa duit? 5.000 mas kawinnya Pak. 5.000. Bengong saya juga. Dan itu bukan 1-2, hampir rata-rata 100, 150, 200 rial. Masa murah-murah kata saya. Boleh juga nih. Tadinya ada niat pengen di sono. Pas resepsinya, Masya Allah. Ya mas kawin yang disebutin dalam akarnya kecil, tapi resepsinya, Masya Allah. Nggak jadi saya. Udah nanti aja lah repot. Tadinya mau di sono. Kenapa? Murah mas kawinnya. Ke sononya banyak ternyata. Nah itu kesepakatan keluar. Tapi mas kawinnya murah. Tapi meskipun demikian, pihak laki-laki kalau memang mampu, berikan mas kawin terbaik untuk istrinya. Nabi itu menikah dengan istrinya. Mas kawin yang beliau berikan adalah 400 dirham. Mas kawin istri-istri Nabi 400 dirham. 1 dirham kalau kita uangkan, nominalkan 200.000 misalnya. Maka 400 dirham berapa duit? Kalau 1 dirham kurang lebih 200.000. Berarti kalau 400 dirham berapa duit? 200.000 kali 400 berapa? Telat amat mikirnya nih. 8 apa 80? 80 juta. Mas kawinnya Nabi. Jadi kalau di dalam madzhab Syafi'i, mas kawin itu kalau memang mau besar, sunnah tidak melebihi 400 dirham. Kenapa? Karena itu mas kawinnya Nabi, nikah dengan istri-istrinya. Berarti Nabi kaya apa miskin? Kaya. Istri Nabi berapa? 9. 4. Ada lagi? 11. Ada lagi? 6. Kayak pemilihan ini.
Antis ini suatin wafatul Mustafa khuirna fakhtarna nabiyal muktafa Aisyatun wa Habsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramla Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Antis ini suatin wafatul Mustafa. Ketika Nabi wafat, istri Nabi yang masih hidup 9. Totalnya berapa? 11. Yang 2 sudah meninggal duluan. Salah satunya Sayyidatuna Khadijah. Yang masih hidup 9. Siapa mereka? Aisyatun, Aisyah. Habsatun, Habsah. Saudatun, Saudah. Aisyatun wa Habsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun Romlah. Nah, bukan Romli ya, Romlah. Hindun, Zainabun, Juwairiyah. 9 istri Nabi. Lah kalau satu istri Nabi mas kawinnya adalah 80 juta, sedangkan ada 9 yang hidup, berapa uang yang harus Nabi keluarkan menikah dengan mereka? Ya begitu aja lah pokoknya namanya. Berapa ratus juta Pak. Nabi kaya, Masya Allah. Belum walimahnya, belum resepsinya, itu mas kawinnya doang. Dan mas kawin itu adalah hak istri, harus diberikan kepada istri, bukan punya suami. Mas kawin itu haknya istri, punya istri. Tapi kalau tuh mas kawin, kata guru saya, dipakai buat modal usaha, berkah. Jadi kalau mau buka usaha nih, dagang apa tuh mas kawinnya apa, modalnya mas kawin istri. Pinjem, nanti gantiin, bayar hutang. Iya hutang, karena itu punya istri. Kecuali istri ridho, udah mas nggak apa-apa, saya ridho, ikhlas lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sholat itu mah apa-apa, berkah. Coba aja kalau mau buka usaha, modalnya pakai mas kawin istri. Masih ada nggak? Udah kagak ada. Kemana? Nggak tahu kemana. Udah hilang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nikah itu ibadah fisik dan maliyah, ibadah harta. Dan ibadah yang ternikmat adalah nikah. Masya Allah. Betul apa betul? Ini kalau ditanya lagi, yang udah nikah ini mah nanya doang ya. Jangan buru-buru kesinggung yang di belakang nih. Ini seandainya ditanya pengen nikah lagi nggak? Mau. Nanya doang. Nanya doang. Yang penting kan enggak ya. Nah gitu kan. Ya nanya doang ini mah. Kenapa? Karena kan nikmat nikah itu, enak, Masya Allah. Enak, luar biasa. Luar biasa. Maka pengen lagi. Yang udah jadi duda, yang udah janda, kalau ditanya pengen nikah lagi, pengen. Masya Allah. Kenapa? Nikmat Pak. Bukan hanya nikmat badan, bukan hanya nikmat syahwat dunia, tapi nikmat dalam beribadah, nikmat akhirat. Kenapa saya katakan nikmat akhirat? Bayangkan, ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, rak'atani minal mutazawwij khairun min sab'ina rak'atan min azim. 2 rakaat solat yang dilakukan oleh orang yang punya pasangan, punya istri atau punya suami, itu lebih besar pahala ketimbang solat 70 rakaat dari orang yang tidak punya pasangan hidup, jomblo, duda, atau janda, atau jomblo sama sekali belum menikah. Ini solatnya 70 rakaat. Ada yang udah menikah, 2 lebih besaran yang 2 rakaat. Kenapa? Punya pasangan hidup. Itu yang istrinya 1, apalagi yang 2. Ini mah ngomong doang. Ngomong doang. Ya. Ada yang berani 2? Jadi pahalanya besar tuh. Salat yang dilakukan oleh orang yang punya pasangan hidup. Masya Allah. Apalagi dia sebagai tokoh. Ini kalau bisa jangan sampai tidak punya pasangan hidup. Lah kenapa? Supaya kekhusyuannya tidak terganggu. Begitu, maka Nabi memprioritaskan salah satu alasan laki-laki menikah perempuan bukan hanya karena agama, ada juga faktor li jamaliha, kecantikan.
Lah kenapa faktor kecantikan diperhatikan juga? Sebab laki-laki yang punya istrinya cantik itu akan lebih tenang ketimbang punya istri yang jelek. Nah, ini mah ngomong doang ya. Nah, iya. Ketika dia melihat perempuan yang cantik, dia ingat istri saya lebih cantik. Ketika dia lihat artis, istri saya lebih cantik. Dia lihat bidan yang cantik, seksi, istri saya lebih cantik. Enggak tergoda dengan perempuan yang lain. Kenapa? Istrinya lebih cantik. Salat pun lebih khusyuk, tidak terganggu. Kenapa? Istrinya cantik. Li jamaliha itu. Masya. Coba kalau yang maaf nih ya, yang kurang cantik lah. Bukan jelek, yang kurang cantik. Lihat artis kayak gini, seandainya itu istri saya. Hah? Berhayal lo dah. Ya Allah ya, cantik amat ya. Lah kenapa? Istrinya kurang cantik. Lah terus bagaimana kalau sudah nasib? Memang nasibnya dapat yang jelek, yang kurang cantik, bisa dipermak, Pak. Bawa ke salon kecantikan. Iya, maksudnya permasnya didandanin gitu. Modalin, Pak. Kalau isi pengen cantik modalin, rugi. Perempuan yang selama ini Bapak lihat di rumah, yang setiap bangun tidur, mau tidur, bahkan ketika tidur, mau makan, habis makan, mau mandi, sebelum mandi, itu aja yang Bapak lihat. Kalau tidak dimodalin, rugi, Pak. Maka modalin istri Bapak biar cantiknya melebihi Syahrini. Modalin. Ya, ini mah bilang komentar aja melulu. Coba sih mah dandan, duit nggak dikasih. Ya isi kan belinya bidak pipa, ya karena nggak dikasih modal, dicium ngebul. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah mungkin jalannya kita masing-masingnya. Nggak boleh kita banding-bandingin kita sama orang lain. Udah ada suratan takdirnya masing-masing. Yang penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah punya, meskipun tidak sempurna. Kenapa? Karena yang tidak punya lebih merasa sengsara ketimbang kita. Gitu. Maka kita doakan yang jomblo-jomblo semoga Allah kasih pasangan hidupnya yang sholihah. Amin ya rabbal alamin. Nikah ibadah fisik dan ibadah harta. Dan nikah memiliki tujuan dan maslahat. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan 5 maslahat, 5 manfaat nikah. Yang pertama kata Imam Ghazali, ibqa'an linnasli walitahsilil waladis sholihi. Salah satu atau yang pertama daripada tujuan nikah adalah untuk ibqa'an linnasli, mengabadikan keturunan dan generasi. Biar kita punya keturunan, Pak. Biar generasi kita terus ada yang meneruskan, tidak putus nasab kita. Ibqa'an linnasli. Seandainya naudzubillah berbuat zina, maka keturunan itu terputus. Ayah biologis tapi tidak syar'i, itu tidak dikatakan ayahnya di dalam agama. Nasabnya kepada ibu, naudzubillah min dzalik. Yang namanya jima itu salah satu daripada hal yang telah diciptakan oleh Allah. Dan segala apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa kita menganggap dan menilai ini baik, itu buruk. Hal yang buruk adalah yang dikatakan buruk oleh Allah. Hal yang baik adalah yang dikatakan baik oleh Allah. Jima itu adalah suatu hal yang tidak ada baik dan tidak ada buruknya pada dasarnya. Ketika Allah katakan apabila melakukan jima di luar pernikahan, ini yang buruk, zina namanya. Ketika jima dilakukan setelah akad nikah, ini yang baik, itu sempurna namanya. Ketika kita katakan baik adalah baik yang menurut Allah. Ketika kita katakan buruk adalah buruk yang menurut Allah. Padahal sama-sama jima. Kenapa yang ini baik, yang ini buruk?
Kenapa zina baik tapi jima suami istri itu kenapa zina itu buruk tapi jima suami istri itu baik bahkan berpahala? Sebab zina Allah yang mengatakan buruk, Allah yang mengatakan nista. Sedangkan jima suami istri Allah yang mengatakan baik. Allah sebut dalam Al-Qur'an, fa'tu harsakum anna syi'tum. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu adalah bagaikan ladangmu. Kalau kita punya ladang, kita yang bercocok tanam di ladang itu. Istri bagaikan ladang kita. Ladang daripada anak-anak kita. Kalau kita ingin menghasilkan anak-anak yang baik, anak-anak yang berkualitas, yang soleh dan solehah, maka ladangnya pun harus baik. Yang namanya tanah itu tidak sama, Pak. Kenapa? Di daerah Palembang dukuhnya manis, tapi kalau di Taman Cikane dukuhnya asem. Itu pun kalau tumbuh, kalau nggak tumbuh ya nggak jadi. Nggak ada buahnya. Kenapa durian Medan itu manis, tapi durian mana? Durian Rangkas kurang pati manis. Tanahnya yang tidak sama. Tanah itu bentuknya sama, tapi kualitasnya berbeda. Ada tanah yang bisa menyerap air, ada tanah yang tidak menyerap air. Ada tanah yang subur, ada tanah yang tandus. Sama-sama tanah, kualitasnya berbeda. Begitu juga wanita, Pak. Kulitnya sama, matanya sama, kupingnya sama, rambutnya sama, dan rasanya pun sama kayaknya, mah. Tapi beda hasilnya. Betul apa betul? Itulah ladang. Maka Allah sebut nisa'ukum harsul lakum, ay nisa'ukum kaharsikum. Istrimu bagaikan ladang milikmu. Kalau kita ingin menghasilkan bibit-bibit yang unggul, anak-anak yang soleh, pilihlah tanah yang berkualitas, pilihlah ladang yang berkualitas, pilihlah istri yang solehah. Kalau udah nasib emang dapat yang nggak solehah, sabar aja udah. Sabar ya. Kan sempat saya ceritanya, ada seorang wali diangkat jadi wali karena kesabarannya terhadap istrinya. Ya mudah-mudahan aja Bapak diangkat jadi wali karena kesabaran tuh punya istri kayak gitu. Asalkan sabar. Ya banyak Pak, bukan hanya satu. Salah satunya itu yang di Yaman tuh, Syekh Abdurrahman Bajal Habani. Kalau masuk kota Tarim itu nanti akan melewati sebuah gunung. Di atas bukit itu nanti ada makam. Di lereng bukit ada makam. Itu makam Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Abal itu jadi wali bukan karena rajin tahajud. Jadi wali bukan karena rajin puasa Senin Kemis. Jadi wali bukan karena rajin baca Quran. Bukan karena rajin sodakoh. Jadi wali karena sabar punya istri cerewet. Sabar punya istri ngelunjak. Karena kesabaran itulah dia diangkat jadi wali. Ya mudah-mudahan aja Bapak jadi wali. Iya, jangan cari pengganti yang lain. Udah jangan. Gak apa-apa. Iya. Udah biarin aja lah, terima nasib aja. Udah kayak gitu ya. Takdir ya Pak ya. Takdir tekanan batin bos. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibqa'an linnasali. Jadi salah satu manfaat nikah adalah untuk mengabadikan generasi dan keturunan. Jima tidak dikatakan baik kalau Allah tidak mengatakan baik, dan tidak dikatakan buruk kalau Allah tidak mengatakan buruk. Ketika Allah katakan jima yang ini haram, buruk, sebab ini perzinahan, kita katakan itu buruk. Jima yang ini adalah halal, thayyib, baik, kita katakan baik, sebab ini adalah dalam pernikahan. Dan berlaku kepada semuanya. Segala sesuatu apapun tidak bisa kita katakan baik dengan akal kita. Tidak bisa kita nilai buruk dengan rasio kita. Kita katakan buruk jika Allah katakan itu buruk. Kita katakan baik jika Allah mengatakan itu adalah baik. Maka kita dalam berdoa usahakan selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu kan mengajarkan sholat istikharah sebagaimana Nabi mengajarkan sholat yang lain.
Sebagaimana Nabi mengajarkan syahadat, mengajarkan puasa, Nabi tuh ngajarin sholat istikharah detail kepada sahabat. Karena Nabi tahu setiap manusia punya masalah, setiap manusia menghadapi ujian, dan ketika dia menghadapi ujian dan masalah, kadang dia tidak tahu mana pilihan terbaik di antara kedua itu. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Maka kata para ulama, meskipun kita tidak sedang menghadapi ujian dan cobaan, sholat istikharah tetap sunnah dilaksanakan dengan sholat istikharah yang sifatnya umum. Ketika kita berdoa, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan yang ini khairun li, baik untukku, faqdirhu li, maka takdirkanlah kebaikan atau hal ini untukku. Wa yassirhu li, dan permudahkanlah aku dalam melaksanakannya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, dan jika engkau tahu ya Allah bahwa hal ini adalah buruk bagiku, fasribhu anni, maka jauhkanlah hal tersebut dari aku. Wasribni anhu, dan jauhkan aku dari hal itu. Waqdir liyal khaira, berikanlah kepadaku hal yang terbaik ya Allah, yang hanya engkau mengetahuinya. Jangan sampai kita merasa, oh saya tahu, saya berpendidikan, saya ini S3, sabono ke S5 gitu nanas di matan lah. Saya ini profesor, doktor, saya ini di pabrik itu jabatan paling tinggi, supervisor, saya ini manajer. Saya bisa menentukan pilihan saya sendiri. Lah, Anda manusia mahlul khata wa nisyan, tempatnya luput, salah dan lupa. Maka tatkala kita dihadapkan dalam sebuah pilihan, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dulu seorang ulama, seorang ahli ibadah. Setiap dia berdoa, yang dimintanya cuma satu, pengen ketemu iblis. Serem gak tuh? Doanya satu, pengen ketemu iblis. Habis sholat doanya itu, ya, habis baca kitab doanya itu, pengen ketemu iblis. Lo pengen ngapain? Pengen ditonjokin. Sebab dia tahu musuh manusia yang nyata adalah iblis, adalah syaitan. Inna syaitana kana lakum aduwwam mubina. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Maka cari musuh jangan sama tetangga, cari musuh jangan sama saudara. Musuh kita itu setan. Udah, gak usah cari musuh yang lain. Udah, musuh kita setan itu. Ini seorang ahli ibadah, dia berdoa agar dipertemukan dengan setan. Tujuannya apa? Pengen ditonjokin tuh setan tuh, ngelunjak tuh, musuh itu. Dia nggak tahu itu doa baik apa kagak. Dikiranya baik sama dia. Dia doa, Allah kabulkan. Akhirnya datang tuh setan. Bukan setan, iblis tuh. Dedengkotnya setan yang dulu menggoda Nabi Adam. Iblis datang. Bener sama dia. Dipukulin itu iblis sampai babak belur, tapi nggak mati-mati. Kenapa? Iblis itu Allah kasih umur panjang. Ya. Fakhruj innaka minal munzarin. Keluar dari surga. Aku berikan kau umur yang panjang. Aku tangguhkan usiamu sampai hari kiamat. Iblis dikasih umur panjang sampai sekarang pun iblis tuh nggak mati, masih ada. Dan masih muda lagi. Dalam kitab tafsir Hasyiah As-Sabi disebutkan nih, kalau iblis umurnya udah 80-70 tahun balik muda lagi. 20-an, 30-an. Udah 80 balik muda lagi. Maka yang udah tua jangan pengen muda lagi. Itu kayak siapa itu? Hah? Sama iblis. Dipukulin. Nggak mati-mati iblis. Tapi iblis ampun kata iblis. Hentikan kata iblis. Kesakitan juga iblis. Sama, iblis juga makhluk, dia kesakitan. Hentikan. Kalau kamu menghentikan pukulan ini, saya kasih satu bocoran rahasia yang saya dengar dari malaikat. Lah, tertarik ya ahli ibadah nih. Aduh, punya rahasia iblis nih. Karena iblis itu kan ya namanya hidup jutaan tahun, Pak. Apa yang terjadi itu iblis tahu. Yang sudah terjadi dan apa yang terjadi mendengar dari omongan malaikat, dari pembicaraan malaikat, iblis tahu.
Karena sebelum Nabi Muhammad diutus, iblis itu suka ke langit mencuri informasi dari malaikat. Makanya setiap dukun itu punya setan untuk mengabarkan hal-hal yang gaib kepadanya. Dari satu yang benar, 99 bohong dicampur aduk. Maka kadang-kadang dukun itu suka ada benernya. Memang setan yang ngasih tahu. Dari mana setan itu tahu? Sebab setan mencuri informasi langit, mencuri informasi malaikat yang Allah tugaskan mengatur manusia dan alam dunia. Nah, iblis bilang, kalau kamu menghentikan pukulan ini, saya kasih satu bocoran rahasia langit. Kata si ahli ibadah, boleh juga tuh. Udah, bilang cepetan apa rahasianya? Kata si iblis, aku melihat di catatan malaikat dan aku mendengar dari ucapan para malaikat bahwa kamu akan meninggal dalam usia 100 tahun. Kata siapa tuh? Kata iblis. Yang benar kamu? Iya, saya emang nggak ngebohong. Kata iblis. Memang saya tukang bohong, tapi dalam hal ini saya nggak bohong. Kata siapa tuh? Kata iblis. Ini si ahli ibadah percaya. Dilepasin tuh iblis. Dipikir-pikir sama dia, umur saya ini belum 100 tahun, masih jauh. Karena kalau dipakai poya-poya dulu enak kayaknya. Pakai maksiat dulu puas-puasin. Nanti kalau udah dekat mau 100 saya tobat nih. Umur saya kan 100 tahun. Ini saya masih jauh ke 100 tahun. Kata siapa tuh? Bukan. Kata si ahli ibadah. Iblis udah pergi, udah kemana nggak tahu dah. Ini si ahli ibadah nih, kalau saya maksiat dulu, zina, mabok, judi, kayaknya enak nih. Umur saya masih panjang. Ke 100 tahun masih puluhan tahun. Nanti menjelang 100 tahun, nah taruh 2 tahun lagi ke 100 tahun saya tobat. Kan lumayan tuh. Nikmat dunia dapat, akhirat juga dapat. Kata siapa? Si ahli ibadah. Dia mulai bermaksiat. Semua maksiat dia jabanin. Judi, mabok, wanita, pokoknya mah jangankan jablay kampung, jablay kota habis sama dia. Yang namanya orang nggak pernah maksiat sekali maksiat kan, masya Allah, alabatan yang nggak pernah, yang sering maksiat. Dan apa yang terjadi? Ketika si ahli ibadah ini maksiat, datang malaikat Azrail, meninggal dunia. Ketipu sama iblis. Iblis dipercaya. Bilang nggak ngebohong, itu ngebohong iblis mah. Ketipu. Lah kenapa demikian? Dari awal dia berdoa ingin bertemu dengan iblis, tidak tahu apakah itu baik atau buruk bagi dia. Maka kita tidak boleh meminta sesuatu yang kita belum tahu baik dan buruknya. Pasrahkan itu kepada Allah. Kadang-kadang ada orang, Pak Ustaz, saya pengen kaya, capek, saya hidup miskin. Emang kalau kamu udah kaya ada jaminan kamu jadi orang baik? Pasti Pak Ustaz. Kalau saya kaya saya bisa sedekah, saya bisa wakaf, saya ngajinya juga tenang, sholatnya khusyuk. Kenapa? Punya uang banyak. Belum tentu. Belum tentu Pak. Banyak orang yang kaya nggak kenal ke masjid. Banyak orang yang punya uang nggak pernah sedekah. Maka kita jangan pernah meminta sesuatu yang kita nggak tahu baik dan buruknya. Mintalah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Ibqa'an linnasali. Maslahat dan manfaat nikah yang pertama adalah mengabadikan generasi. Dan yang selanjutnya masih yang pertama, wa tahsilan lil waladi sholih, agar dapat anak soleh. Masya Allah, punya anak soleh itu luar biasa. Ada 3 amalan ya yang gak bakal putus pahalanya meskipun kita wafat. Ada ingat satu apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah apa? Wakaf. Wakaf tuh masjid lagi dibangun Pak. Anterin semen 2 sakmah Pak. Beli rokok sebungkus berapa duit Sampurna Mil? 20 Maret. Stabil. Tuh. Bahkan kata ahli kesehatan, kalau dengan cara puasa juga syahwat yang masih kencang, berenang Pak. Makanya kita dianjurkan berenang dalam Islam.
Nabi itu mengajarkan kepada kita agar kita mengajari anak-anak kita berenang. Alimu auladakum as-sibahata, ajari anak-anakmu berenang. Berarti orang tuanya harus bisa berenang. Ini mah jalan-jalannya ke sono aja sih. Kemana? Sono. Ya. Kemana? Sono. Ya. Yang kurang manfaatnya, ajak berenang. Sewa pila sekeluarga sehari semalam. Ajari anak berenang di situ. Kalau nggak bisa ke pila, nggak bisa sewa kolam renang, itu kan ada deket ayo Cidurian tuh kan. Ya, enggak, jangan yang ke sono, yang di sono aja tuh, yang mau ke Garahiem itu tuh, situ aja ajarin tuh berenang. Ya Kalimati ya. Ajari berenang Pak, as-sibahata. Alimu auladakum as-sibahata. Ternyata salah satu manfaat renang adalah menetralisir syahwat. Manfaatnya renang, baik untuk kesehatan tuh. Untuk tulang punggung baik tuh kesehatan, berenang. Sedangkan tulang punggung itu kan di situ disimpannya air mani tulang punggung itu. Ketika tulang punggungnya sehat, maka air maninya sehat. Ketika dia berhubungan badan, cepat membuahkan anak. Kenapa? Air maninya sehat. Makanya yang udah tua kan kadang sakit punggung ya. Kenapa? Udah. Kayak gitulah pokoknya. Berenang Pak, berenang. Kalau udah berenang ternyata juga nggak bisa, berenangnya ke laut sekalian. Ke tengah, ke sono. Insya Allah syahwat hilang, orangnya mati. Alim wa auladakum as-sibahata, ajari berenang. Warimayata, ajari memanah. Teknik-teknik berperang lah. Mungkin sekarang ajari silat, ya, taekwondo, cimande, cikalong, ciberem tuh. Ciberem. Wing Chun, apalagi. Ya banyaklah, ajari teknik-teknik berkelahi, teknik-teknik membela diri, ya. Salah satu biar anak kita yang laki-laki itu enggak kayak perempuan, ajari dia cara-cara membela diri, silat, ya. Bagaimana cara dia harus mempertahankan kehormatannya, membela anaknya, membela istri dan kehormatannya, ya, dengan cara seperti itu. Bukan cari musuh, tapi salah satu cara biar kita sehat, biar kita tidak sama seperti perempuan dengan cara belajar bela diri. Begitu. Nabi ngajarin, kalau belum mampu nikah, syahwat pengen netral, pengen normal, puasa. Puasa belum cukup, renang, Masya Allah. Dan insya Allah kalau diikuti tahapan-tahapan ini, syahwatnya itu akan netral, akan normal. Kadang kan sebagian laki-laki, mohon maaf, syahwatnya itu di luar kebiasaan. Ada yang sehari minta sampai 5 kali. Ini kan nggak cukup satu berarti ya. Iya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadafu gawaili syahwah. Termasuk manfaat daripada nikah yang kedua adalah menolak syahwat-syahwat yang membinasakan. Syahwat yang membinasakan itu mendorong manusia berbuat perzinahan dan berbuat onani. Dan onani itu hukumnya haram kecuali oleh tangan istri halal. Dengan tangan sendiri haram. Tangan orang lain bukan istri haram. Tangan istri halal dan dapat pahala. Bayangin Pak, megang tangan istri aja dosa kita rontok. Apalagi pegang itu. Masya Allah. Megangnya apa? Ini ngaji 17 tahun ke bawah ya. Ke atas ya. Yang ketiga, tarwihun nafsi wa inasuha. Tarwihun nafsi, menyenangkan jiwa, menyenangkan diri. Wa inasuha, membahagiakan hati, membahagiakan diri kita. Dengan menikah kita bahagia, dengan menikah kita senang. Bil mujalasati, ketika kita menikah kita duduk bercengkrama dengan istri, saling menggoda, saling merayu. Tapi kayaknya udah lewat itu mah ya. Udah lewat tuh puluhan tahun yang silam itu mah. Makanya itu kalau kita ikuti Nabi, supaya rumah tangga tuh harmonis terus sampai akhir hayat meskipun udah tua, ya salah satunya mandi bareng. Nabi itu dengan Sayyidah Aisyah mandi bareng, rebutan gayung, Masya Allah. Coba bayangin.
Usia Nabi berapa menikah dengan Sayyidah Aisyah? Setelah wafat Sayyidah Khadijah, baru Nabi menikah dengan istri-istri yang lain. Sudah di atas 40 tahun, Sayyidah Aisyah masih usia 9 tahun. Tapi Nabi tetap mengajarkan bagaimana cara rumah tangga dengan harmonis dan romantis. Mandi bareng. Rebutan gayung sama Sayyidah Aisyah. Masya Allah. Ya, coba nanti besok praktekin tuh. Ya, nanti anak-anaknya diamanin dulu anaknya. Amanin dulu anaknya. Repot nanti. Iya. Makan bareng. Nabi itu bercanda dengan Sayyidah Aisyah. Balapan lari. Aisyah dengan Nabi balapan lari. Nabi menang, Aisyah pundung. Ya namanya masih ya kanak-kanak ya. Ya watak wanita kan nggak mau kalah biasanya. Kata Nabi, ya udah kita lomba lagi. Nabi sengaja mengalah. Sayyidah Aisyah menang. Kata Nabi, hadihi bihadihi. Ini balasan yang tadi kata Nabi. Lomba lari. Di masjid ada anak-anak kecil orang Afrika Habasyah. Di hari raya Id mereka main pedang-pedangan di masjid. Rumah Nabi itu kan ya nempel dengan masjid. Keluar dari kamar ya masuk masjid. Sayyidah Aisyah di balik jendela ngintip anak-anak Afrika yang sedang main pedang-pedangan di masjid. Di mana? Di belakang Nabi. Masya Allah. Lihat hiburan. Maka ajak tuh istri kita jalan-jalan. Healing kata orang sekarang. Oh healing. Apa healing itu? Iya, cari ketenangan. Healing Pak, ajak healing. Ini mah di rumah aja. Supaya keluar ke Pasar Jayanti. Balik lagi, sumpah. Ya ajak jalan-jalan. Naik motor keliling Garahium ke sono. Senang istri Bapak. Tanyain nama istri Bapak. Enggak mesti diajak ke Dufan, mahal. Enggak mesti diajak ke mall, mahal. Ajak keliling naik motor ngebaso. Wah, Masya Allah. Luar biasa romantisnya itu. Jadi meskipun anaknya itu udah pada gede, tapi kalau melakukan hal yang seperti itu romantis. Jadi serasa seperti pengantin muda lagi. Wih. Tarwihun nafsi wa inasuha bil mujalasati. Wal mula'abati. Dengan cara bercanda, dengan jangan serius. Ini kadang-kadang mohon maaf, ada sebagian suami yang gak pernah ngobrol sama istrinya. Sekalinya ngomong berantem. Ada nggak tuh? Nggak pernah ngomong, nggak biasa aja makan, pulang kerja biasa. Sekalinya ngomong berantem. Ada nggak tuh? Ya. Bercanda sama istri, ngobrol bareng, curhat, cerita, begitu kan? Nih kadang-kadang ada istri curhat, Pak, gimana bayar gini. Udah sih, uangnya ada ya pakai, mau marah aja. Jangan kayak gitu. Istri pengen kelembutan, ketenangan. Ya, kita sebagai suami bisa mengayomi mereka. Insya Allah. Wal mula'abati wan nazari ilaiha, dengan memandang istri tuh. Kata Imam Ghazali, kita akan merasa tenang, akan senang hati kita dengan memandang istri. Maka istrinya saya bilang tadi diapain? Dandanin, percantik, ajak ke salon Pak sebulan sekali mah. Tapi jangan yang murah, perawatan. Ya, manicure, smoothing, rebonding, semuanya sinting. Kebanyakan ing coba beliin kerudung yang manis-manis biar kelihatan ini udah tua kan. Belinya pakai yang kayak gitu lagi udah kelihatan tua. Tambah tua lagi. Ya. Bahkan nih, kita kan kalau pakai semir hitam haram. Laki-laki perempuan haram pakai semir hitam. Tapi istri ketika suaminya ridho dan mengizinkan boleh pakai semir hitam. Isi kan kalau rambutnya putih nggak menarik dilihatnya. Udah mah tua, keriput, jelek, keriting, puisan deh. Wah, nggak enak dilihat lah pokoknya mah. Ya faktor usia. Coba, udah mah saya izinkan kamu nggak apa-apa, rambutnya semir hitam saya ridho. Ini nggak apa-apa.
Demi mendapat ridho suami, Pak. Khusus untuk istri dan suami juga boleh. Atau dalam perang, tapi kalau bukan perang nggak boleh. Ya, paling banter merah atau nggak kuning. Tapi kalau istri boleh pakai hitam. Asalkan suaminya ridho, suaminya ngasih izin sama si istri. Gitu. Tata. Dengan melihat istri kita akan tenang. Bahkan itu salah satu ciri istri solehah ketika dilihat akan membuat kita bahagia dan senang. Insya Allah. Makanya modalin. Ini kadang-kadang yang dimodalin tuh burung. Yang dimodalin mobil, variasi tiap hari. Waduh, istri nggak divariasi-variasi. Masya Allah. Yang keempat, tafrigul qalbi bitadbiril manzil. Mengosongkan pikiran. Ya, menyehatkan pikiran, menenangkan jiwa dengan ada yang ngatur urusan rumah. Kita nikah enak, Pak. Ada yang gosokin, ada yang nyuciin, ada yang masakin, ada yang ngepelin rumah kita, ada yang nyapuin, ada yang ngerawat anak. Enak, Pak. Masya Allah. Kita mah kerja berangkat pagi pulang sore, rumah tertata, terawat, makan, tinggal nganggap doang. Siapa tuh yang ngerawatin? Istri. Udah kita fokus kerja aja. Fokus ke masjid, ngaji, ibadah, pulang ke rumah, istri udah ngerawatin itu semua. Kan enak tuh, tafrigul qalbi. Maka salah satu manfaatnya kata Imam tafrigul qalbi, biar kita nggak banyak pikiran. Biar pikiran kita tenang, urusan rumah ada yang ngatur. Ada yang beresin istri kita. Padahal kalau dikaji secara fikih, nih, yang namanya urusan rumah itu kewajiban suami. Dengar nggak tuh? Kewajiban suami ngepel, nyuci, masak, nyuapin anak, nyebokin anak, nyusuin anak, nganterin ke sekolah, mandiin anak, nyapu, nyuci baju, ngegosok. Itu kewajiban siapa tuh? Suami. Yang belanja ke pasar kewajiban suami. Yang masaknya kewajiban suami. Ngolahin ikannya suami. Nyuci piringnya suami. Tapi itu semua dihandle sama istri. Masya Allah. Melakukan sesuatu yang bukan kewajiban mereka. Maka kalau dikit-dikit cerewet, maafin aja. Dikit-dikit judes, udah maklumin aja. Kenapa? Mungkin faktor kecapean. Kadang kan orang capek kan suka rewel sendiri kan. Faktor capek mungkin. Maafin aja. Sekelas kita mah gak ada apa-apanya. Sekelas Umar bin Khattab yang setan aja takut, Pak. Setan takut sama Umar. Nih kalau Umar jalan lewat gang sini, setan di sana mau lewat cari gang yang lain. Kenapa? Enggak mau ketemu sama Umar, takut sama Umar. Setan itu. Bukan Pak Umar, Sayyidina Umar. Tenang Pak Umar, tenang Pak Umar. Umar bin Khattab, sahabat Nabi, mertua Nabi, udah dijamin masuk surga. Coba, kurang apa Umar itu? Sahabat Nabi, mertuanya Nabi, udah dijamin masuk surga. Khalifah yang kedua, Khulafaur Rasyidin, termasuk yang pertama masuk Islam. Bahkan Umar bin Khattab disebutkan oleh Nabi termasuk umatnya yang sering dapat ilham. Bahkan banyak ayat-ayat Quran yang turun itu berbarengan dengan usulan Sayyidina Umar. Jadi Umar ngasih usulan, turun ayat Al-Quran, pas seperti usulan Sayyidina Umar. Kurang apa Sayyidina Umar? Ada satu nih sahabat mau datang ke rumah Umar, ingin mengadukan istrinya. Kebetulan Umar sudah jadi khalifah, ingin mengadu bahwa istrinya ngelunjak, cerewet, ingin ngadu, lapor sama presiden. Pas dekat rumah Sayyidina Umar, Umarnya lagi dimarahin sama istri. Lagi diomelin sama istrinya. Diem aja, nggak mau jawab. Diem, Pak. Umar diem. Diomelin istrinya. Diem. Ini orang yang mau lapor nggak jadilah.
Sama nasibnya sama gua nih. Nggak jadi, pulang dia. Umar keluar, lihat ada orang meninggalkan rumahnya. Curiga, mungkin nih orang rakyat saya mau lapor, ada masalah, dipanggil. Mas kesini, orang Jawa berarti. Udah gantilah, Kang sini Kang. Orang Sunda berarti nih. Ada perlu apa? Enggak, tadinya mau lapor ke sini. Lapor apa? Isi saya cerewet ngelunjat. Pas ke sini nasib kita sama. Ya nggak jadilah. Kata Umar, saya bukan nggak berani sama istri saya. Saya bukan takut sama istri, enggak. Saya takut hanya kepada Allah, kata Umar. Tapi saya memaklumi. Kenapa? Dia menghandle kewajiban-kewajiban saya. Yang masakin makan buat saya dia. Yang nyuci pakaian saya dia. Yang ngerawat anak saya dia. Saya syahwat dia, siap menerima saluran syahwat saya. Siap memuaskan syahwat saya. Lah, ngomel sedikit kayak gitu mah dengerin aja nah. Udah capek mah diam sendiri ini. Tapi yang belakang mah tambahan dari saya ini mah. Tambahan dari saya ini. Ya. Oh, udah biarin aja. Coba Umar bin Khattab, Masya Allah. Ya kita mah nggak ada apa-apanya. Boro-boro setan takut, ngintil terus setan. Iya. Umar, maka udah maklumi aja dah, nggak apa-apa, cerewet-cerewet dikit mah nggak apa-apa, ngelunjak-ngelunjak dikit mah nggak apa-apa, maklumin aja. Insya Allah. Yang kelima terakhir manfaat nikah kata Imam Ghazali adalah mujahadatun nafsi wa riyadatuha bil wilayati war riayati wal qiyami bi huquqil ahli. Manfaat nikah yang kelima adalah melatih diri kita, melatih mental kita, melatih jiwa kita dengan cara memelihara keluarga, menjaga keluarga, mendidik mereka. Yang namanya ibadah itu butuh pengorbanan dan perjuangan. Salah satu perjuangan dan pengorbanan kita dalam beribadah kepada Allah adalah mendidik dan menjaga anak dan istri kita. Insya Allah kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bisa melaksanakan amanah-amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan istri kita dijadikan istri yang solehah, anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Semoga kita, istri dan anak kita, pengantin baru semuanya dijadikan penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini adalah salah satu dari awal pertemuan kita di dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.